Anda pasti sering dengar lah ya kearifan konvensional soal berat badan. Kita gemuk karena makan terlalu banyak, terus kurang gerak. Kedengarannya logis banget, kayak hukum fisika gitu ya, kalori masuk, kalori keluar. Iya kan? Semua badan kesehatan dunia, WHO, CDC, semua bilangnya gitu. Prinsip keseimbangan energi katanya. Tapi, gimana kalau kita coba lihat bukti sejarah deh? Atau pengamatan pada populasi tertentu yang justru ceritanya, wah beda banget. Gimana kita jelasin fenomena orang-orang yang hidupnya miskin banget, bahkan mungkin diambang kelaparan, tapi kok ya banyak yang malah obesitas? Aneh kan? Kayak kebalik gitu logikanya. Nah, itu dia. Itu inti penelusuran kita hari ini. Kita mau coba selami bab 1 dari sebuah buku yang, ya bisa dibilang, menantang gagasan kalori masuk, kalori keluar ini secara mendasar. Fokus kita di pertanyaan sentral bab ini. Mengapa mereka gemuk? Kita akan cermati bukti-bukti yang sering kelewat nih, terutama dari catatan sejarah sama kondisi populasi miskin. Bukti yang bikin kita mikir ulang, apa sih penyebab sebenarnya kita jadi gemuk? Oke, jadi mari kita telusuri bareng-bareng bab ini. Misi kita, periksa bukti-buktinya ya, khususnya yang dari sejarah dan populasi miskin tadi, yang kayaknya kok bertentangan banget sama gagasan simpel kalori masuk, kalori keluar. Siap nih kita lihat, apakah tersangka utama obesitas selama ini, makan kebanyakan dan malas gerak, beneran cuma itu pelakunya? Anggap aja kita ini juri, lagi nimbang-nimbang bukti yang disajiin di bab ini. Apakah kasus terhadap makan berlebihan sebagai satu-satunya penyebab obesitas ini emang sekuat yang kita kira selama ini? Atau jangan-jangan ada keraguan yang cukup beralasan yang bikin kita harus mikirin faktor lain? Sip. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Paradigma yang dominan itu yang disebut keseimbangan energi atau CICO, calories in, calories out bilangnya, penyebab mendasar obesitas ya ketidakseimbangan antara kalori yang masuk sama yang keluar. Simple, masuk akal, dan ini yang sering kita dengar dari dokter, dari pemerintah. Iya, secara teknis sih ini ngacunya ke hukum pertama termodinamika. Energi kan nggak bisa diciptain atau dimusnahin. Jadi kalau berat badan nambah, ya artinya lebih banyak energi alias kalori yang masuk daripada yang keluar. Itu benar secara deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi di neraca energi kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini penjelasan penyebab? Kenapa sih ketidakseimbangan itu bisa terjadi? Kenapa kok lebih banyak kalori yang milih masuk atau malah diam aja di dalam tubuh? Nah, ini dia nih kontradiksi yang perlu kita gali lebih dalam. Otoritas kesehatan kan seringnya nyalahin epidemi obesitas ini ke kemakmuran zaman sekarang. Alasannya, kita katanya punya kebanyakan uang, gampang banget akses makanan murah, tinggi kalori, plus gaya hidup makin santai, kurang gerak. Mereka nyebutnya lingkungan obesogenik. Jadi lingkungan modern ini seolah-olah emang dirancang bikin kita gemuk. Makanan tinggi kalori gampang dicari, aktivitas fisik makin dikit. Tapi ada kontradiksi gede banget loh yang udah banyak didokumentasiin. Banyak studi justru secara konsisten nunjukin hubungan kuat antara obesitas sama kemiskinan, bukan kemakmuran. Dan ini kelihatan jelas banget pada perempuan. Betul. Contohnya survei di Manhattan awal tahun 60-an itu. Ketemuannya, wanita obesitas 6 kali lipat lebih mungkin miskin daripada kaya. Lah, terus gimana ceritanya obesitas disebabkan oleh kemakmuran, tapi kok ya malah erat banget kaitannya sama kemiskinan? Bingung kan jadinya? Iya sih. Emang ada beberapa penjelasan yang coba diajuin ya, kayak tekanan sosial ke orang kaya biar langsing, atau teori kalau perempuan gemuk cenderung nikahnya sama kelas sosial lebih rendah, atau argumen orang miskin kurang waktu atau fasilitas buat olahraga. Tapi gimana ya? Rasanya kok kayak maksa banget ya? Kayak nyoba nyocok-nyocokin fakta biar pas sama teori Cico yang udah ada? Kayak malah nyalain korban kemiskinannya gitu, karena dianggap kurang usaha buat kurus, padahal kondisinya susah. Apa ini beneran ngejelasin akar masalahnya, atau cuma korelasi aja? Itu pertanyaan penting banget. Coba deh kita kesampingkan dulu penjelasan-penjelasan yang agak maksa tadi. Kita fokus ke bukti lain yang nantang asumsi Cico, terutama dari masa lalu sama populasi miskin. Jadi ibaratnya saksi pertama yang kita panggil data kemiskinan ini udah mulai bikin ragu sama argumen jaksa penuntut si teori Cico ini. Oke, kita panggil saksi berikutnya. Contoh konkret nih. Kisah Hilde Bruch, dokter anak dari Jerman yang pindah ke New York tahun 1934.
Dia kaget banget ngelihat banyak anak gemuk justru di tengah depresi hebat. Zaman itu kan kemiskinan parah banget, banyak yang kurang gizi. Dan ini jauh sebelum era fast food modern merajalela loh ya. Imigran Eropa lain juga nanya ke dia, kok anak-anak Amerika bisa pada bengkak gitu ya? Padahal waktu itu katanya 1 dari 4 anak di New York itu dilaporkan kurang gizi. Aneh banget kan, kurang gizi tapi banyak yang gemuk. Contoh lain yang juga sering banget diangkat itu suku Pima di Arizona. Sekarang kan mereka terkenal banget tuh, tingkat obesitas sama diabetesnya paling tinggi. Sering dijadiin contoh dampak buruk lingkungan toksik modern ke budaya tradisional. Narasi umumnya kan, obesitas mereka meledak setelah Perang Dunia II, pas makanan gaya Amerika mulai masuk. Tapi tunggu dulu. Catatan antropolog awal abad ke-20 sekitar tahun 1900 sampai 1905, kayak Frank Russell sama Alice Hrdlicka, itu udah ngelaporin tingkat obesitas yang lumayan signifikan di kalangan Pima. Justru pas mereka hidup dalam kemiskinan sebelum pengaruh modern itu meluas kayak sekarang. Iya. Russell bahkan ada fotonya kan? Perempuan Pima yang dia juluki Fat Louisa. Jelas bukan karena kebanyakan makan burger atau kentang goreng dong waktu itu. Hrdlicka sendiri juga bingung tuh. Apa karena mereka jadi kurang aktif ya dibanding masa lalu? Dia nyatet ada perubahan dari kehidupan aktif ke kemalasan saat ini. Tapi dia juga heran, kok malah perempuan yang lebih gemuk, padahal kan mereka yang kerjaannya berat. Atau jangan-jangan karena jenis makanannya yang berubah. Hrdlicka nyatat kalau mereka udah mulai makan makanan kulit putih dari pos dagang sejak pertengahan abad ke-19. Tepung putih, gula, itu mulai gantiin makanan tradisional mereka. Nah, ini yang perlu digarisbawahi kayaknya, kualitas diet mereka berubah drastis. Meskipun mungkin jumlah kalorinya nak berlebihan, apalagi ngelihat kondisi kemiskinan mereka waktu itu. Ini penting banget. Dan ini jadi makin kontras kalau kita bandingin sama deskripsi suku Pima di pertengahan abad ke-19. Catatan dari tahun 1846 sampai tahun 1852 itu ngegambarin mereka sehat, ramping, gesit, padahal punya persediaan makanan tradisional yang sangat melimpah. Jadi rangkumannya gini, dulu pas makanan tradisional melimpah, mereka ramping. Terus makanan tradisional berkurang, diganti tepung sama gula, kemiskinan datang, mereka malah jadi pada gemuk. Ini membingungkan banget kalau kita cuma mikirin soal kalori aja. Dan ini nggak cuma terjadi di suku Pima loh. Coba lihat suku Sioux di Dakota Selatan tahun 1920-an. Ada dokumentasinya dari Universitas Chicago. Mereka hidup dalam kemiskinan yang ekstrim banget. Hidup terutama dari roti dan kopi. Wah, kondisinya susah banget pokoknya. Tapi tingkat obesitasnya malah tinggi. 40% wanita dewasa, 25% pria dewasa itu jelas gemuk. Yang paling bikin kaget nih, obesitas ini muncul berdampingan sama tingkat kekurusan ekstrim yang juga tinggi. Jadi ada yang gemuk banget, ada yang kurus banget. Iya, sekitar 1/5 wanita dewasa, 1/4 pria dewasa, sama 1/4 anak-anak itu dilaporkan sangat kurus. Malnutrisi dan obesitas dalam satu populasi yang sama, bahkan mungkin dalam satu keluarga yang sama. Diet mereka, yang dari ransum pemerintah waktu itu, dilaporkan kurang kalori, kurang protein, kurang vitamin. Kebayang nggak sih, dalam satu komunitas yang sama, ada yang kurus kering karena kurang makan, tapi ada juga yang obesitas. Ini benar-benar ngebalikin logika sederhana soal kalori kan? Betul, dan fenomena aneh ini nggak cuma terbatas di populasi pribumi Amerika aja. Catatan serupa, yang juga nantang banget gagasan CICO ini, muncul di banyak tempat lain di dunia, di periode waktu yang beda-beda. Kita coba lihat beberapa contoh singkat lagi yang juga dibahas di bab ini ya. Boleh, boleh. Misalnya di Trinidad, tahun 1960-an. Di Hindia Barat sana, malnutrisi pada anak itu masalah serius banget. Tapi, obesitas pada wanita dewasa juga merajalela. Hampir 1/3 wanita di atas 25 tahun itu obesitas. Yang menarik, perkiraan asupan kalori rata-rata mereka itu di bawah 2.000 kalori sehari. Itu di bawah rekomendasi minimum waktu itu loh. Gimana caranya bisa gemuk dengan kalori serendah itu? Iya juga ya. Terus ada lagi? Ada lagi di Chili tahun 60-an dan 70-an. Obesitas malah jadi masalah gizi utama orang dewasa. Tingkatnya tinggi di kalangan pekerja pabrik, 35% pria, 39% wanita tahun 1963. Padahal kerja di pabrik kan jelas butuh aktivitas fisik berat ya. Betul. Bahkan penghuni daerah kumuh pun banyak yang obesitas. Nah, kalau mereka aktif,
Teori CICO pasti bilang, oh mereka pasti makan kebanyakan. Tapi apa benar begitu di tengah kondisi ekonomi mereka yang sulit? Kayaknya meragukan ya. Lalu ada lagi contoh dari Naples, Italia Selatan, setelah Perang Dunia II. Kan daerah itu kena kemiskinan parah banget ya akibat perang. Tapi laporan-laporan nunjukin kalau wanita dari kelas pekerja justru banyak yang mengalami obesitas. Lagi-lagi, kemiskinan sama obesitas jalan bareng. Pola ini kayaknya berulang terus ya di banyak tempat. Yang menonjol dari semua contoh ini tuh, betapa fleksibelnya penjelasan Cicu ini diterapin. Kalau populasi miskin gemuk, oh pasti karena kurang gerak. Kalau populasi aktif yang gemuk, wah pasti karena makannya kebanyakan. Iya, kesimpulan itu sering ditarik gitu aja ya, tanpa data yang kuat soal berapa sih sebenarnya kalori yang mereka makan, atau seberapa aktif mereka. Pokoknya Cico dianggap pasti benar, jadi faktanya yang dicocok-cocokin. Nah, ini kontras banget sama pandangan beberapa peneliti sebelum tahun 1970-an. Dulu tuh ada yang ngeliat obesitas bukan sekedar kelebihan nutrisi, tapi malah sebagai bentuk malnutrisi. Cara pandang ini kan jadi buka pertanyaan soal kualitas makanan, bukan cuma kuantitas kalori atau nyalahin orangnya rakus atau males. Jangan-jangan ada jenis makanan tertentu yang meskipun kalorinya rendah, malah memicu penyimpanan lemak secara nggak normal. Iya bener juga. Coba perhatiin kutipan dari Rolf Richards, dokter di Jamaika tahun 1974. Dia tuh bingung banget, dia bilang, sulit menjelaskan tingginya frekuensi obesitas di masyarakat miskin seperti Hindia Barat, malnutrisi pada anak adalah gangguan umum. Tapi kemudian obesitas mulai muncul pada wanita usia 25 tahun dan mencapai proporsi besar mulai usia 30 tahun. Gimana ceritanya kekurangan gizi pas kecil bisa berubah jadi obesitas pas dewasa? Di lingkungan yang sama, itu kan aneh. Pengamatan serupa juga diungkapin lebih baru sama Benjamin Caballero tahun 2005. Dia cerita soal paradoks gizi di Brazil. Dia ngunjungin klinik di daerah kumuh Sao Paulo, ruang tunggunya katanya penuh ibu-ibu menggendong anak kecil kurus dan stunting, itu kan tanda khas kekurangan gizi kronis ya. Yang mungkin mengejutkan adalah banyak ibu yang menggendong bayi kurang gizi itu sendiri kelebihan berat badan. Wow. Ini bukan cuma tantangan buat program kesehatan aja ya, tapi jadi tantangan buat keyakinan kita soal penyebab obesitas itu sendiri. Jadi apa nih kesimpulan kita setelah nimbang-nimbang semua bukti dari bab 1 ini? Yang fokusnya ke pertanyaan mengapa mereka gemuk gitu kan. Kayaknya bab ini emang gak ngasih jawaban final ya, tapi berhasil banget ngumpulin banyak saksi. Bukti historis, bukti dari populasi-populasi tadi, yang bikin kita jadi ragu banget sama penjelasan simpel kalau kita gemuk hanya karena makan kebanyakan dan kurang gerak. Betul. Koeksistensi antara obesitas dengan kemiskinan ekstrim dan malnutrisi, ditambah contoh-contoh sejarah sebelum era lingkungan obesogenik modern ini, itu nunjukin kayaknya ada faktor lain deh. Faktor yang mungkin perannya jauh lebih gede daripada yang diakui sama paradigma Chicho selama ini. Faktor lain itu apa kira-kira?
Ya, mungkin faktor terkait regulasi lemak tubuh kita sendiri. Atau mungkin, seperti yang kesirat dari beberapa contoh tadi, terkait sama jenis makanan tertentu, bukan cuma jumlah kalorinya aja. Pertanyaan mendasar dari bab ini jadi tetap ngegantung. Kalau bukan cuma soal neraca kalori, terus kenapa dong mereka dan kita juga jadi gemuk? Oke, jadi penelaahan kita atas bab satu ini nunjukin kalau narasi kalori masuk, kalori keluar sebagai satu-satunya penyebab obesitas, itu kayaknya terlalu nyederhanain masalah yang sebenarnya kompleks ya. Bukti dari populasi miskin sama catatan sejarah tadi benar-benar ngasih teka-teki yang susah dipecahin kalau cuma pakai kacamata keseimbangan energi sederhana. Nah, ini tentu jadi bikin Anda bertanya-tanya juga kan, kalau fondasi dari banyak nasihat diet konvensional, makan lebih sedikit, bergerak lebih banyak, kok kayaknya goyah ya pasti uji pakai bukti-bukti sejarah dan paradoks kemiskinan ini? Terus gimana dong sebaiknya kita mandang nasihat itu sekarang? Apa cukup kita cuma ngitung-ngitung kalori aja? Sebagai penutup nih, coba Anda renungkan pemikiran ini yang muncul dari bukti-bukti di bab tadi. Mungkinkah fokus kita selama ini ke jumlah kalori udah bikin kita jadi buta sama peran jenis makanan tertentu? Atau gimana tubuh kita sendiri, lebat hormon misalnya, ngatur penyimpanan lemak? Apa ya kira-kira pendorong sebenarnya kalau bukan sekedar makan terlalu banyak? Nah, penolahan kita berikutnya mungkin bakal mulai gali kemungkinan jawaban itu.